Selamat pagi hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kembali mengawali hari ini dalam harapan yang penuh dengan doa-doa baik untuk Anda semua. Dan juga mengawali sukacita di hari ini dan juga mengawali banyak hal yang akan kita jalani sepanjang hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Menemani Anda yang tengah menjalani aktivitas pagi hari Anda, entah itu yang sedang persiapan untuk berangkat ke tempat bekerja, atau Anda yang sedang mempersiapkan banyak hal berkaitan dengan rumah tangga, terutama ibu-ibu yang mungkin mengawali pagi hari ini dengan mencuci atau mungkin memasak, bersih-bersih rumah, atau mungkin sekedar menikmati hobi di pagi hari Anda. Hari ini Semanggi kembali menyapa Anda di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Hari ini kita akan membaca dan juga mendengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, sebagai seorang pribadi yang masih punya banyak keinginan dalam hidup, kita kerap kali berdoa dan memohon pada Tuhan dengan banyak permohonan dan permintaan. Kita minta agar diberikan kesehatan, kesejahteraan, rejeki, kedamaian, dan permohonan-permohonan lain yang kita miliki. Kalau dihitung-hitung, mungkin permohonan kita sudah tidak lagi terhitung jumlahnya. Mulai dari kita bisa berdoa hingga hari ini, banyak sekali permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Dalam setiap permohonan itu, kita selalu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkannya dan menjadikannya sebagai berkat bagi kita. Namun sebetulnya, di saat kita banyak meminta dan banyak pula berkat yang kita dapatkan, kita juga punya panggilan untuk semakin sadar akan tanggung jawab yang lebih besar yang kita miliki. Kita semua mungkin sudah merasakan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
entah itu secara pribadi ataupun mungkin di dalam keluarga kita masing-masing. Berkat yang mungkin kita mohonkan atau mungkin berkat yang datang begitu saja, layaknya air yang mengalir kepada kita semua. Kita semua boleh bersyukur dan boleh menikmati berkat itu, tetapi sebetulnya di dalam berkat yang kita terima, kita semua dipanggil untuk menjadi penyalur berkat bagi sesama kita. Hari ini, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, "Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Kata-kata ini mengajak kita untuk sadar bahwa kita semua punya tuntutan dalam hidup. Di saat berkat yang kita terima banyak, maka banyak pula tuntutan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah salah satu cara kita untuk mensyukuri kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi di saat kita menerima banyak berkat dan juga mungkin rezeki ataupun mungkin hal-hal baik di dalam hidup kita bukan pertama-tama diajak untuk menimbunnya, kemudian memeluknya hanya menjadi milik kita sendiri. Tetapi kita diajak untuk mau berbagi kepada sesama melalui berkat yang kita terima. Semoga sebagai seorang pribadi, kita tidak hanya selalu memohon dan meminta, lalu menikmati apa yang kita dapatkan, namun juga berani untuk membagikan berkat pada sesama sebagai bentuk syukur kita atas kebaikan Tuhan pada kita. Berkat jangan pertama-tama lalu dilihat dalam kacamata bahwa kita harus mendapat banyak, baru kita memberi, bukan itu. Tetapi kita juga bisa mensyukuri berkat kita dengan memberikan sedikit yang kita mampu. Tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk benda, tetapi kita juga bisa memberikan berkat itu dalam bentuk tenaga ataupun mungkin keterlibatan kita bagi sesama dan mungkin juga bagi gereja ataupun juga bagi masyarakat. Semoga hari ini kita tidak hanya meminta berkat kepada Tuhan, karena di saat kita meminta banyak, sebetulnya kita punya tanggung jawab banyak pula untuk membagikan berkat itu pada banyak orang. Semoga kita semua hari ini mampu menjadi berkat bagi sesama kita, bagi banyak orang yang kita jumpai, bagi banyak orang yang kita temui, menjadi berkat di tempat bekerja kita, menjadi berkat bagi keluarga kita dan bagi siapapun. Semoga berkat Tuhan senantiasa bersama dengan Anda di pagi hari ini yang tengah menikmati pagi hari dalam syukur, dalam rutinitas dan aktivitas harian Anda, serta semangat pagi hari ini.